Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 modul 6 akan mempresentasikan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Next. Next. Nah, di sini kami beranggotakan kelompok 6 yang yaitu 1 Rifandi Putra Prasetya, Ronald, Aisyah Alia Rahmah, Nabila Listiandani, Mutiara Afidah, Donalita Oktiani, Fitrianda Melania. Next. Buku 1. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa satu, membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau existence and ownership. 2, untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. 3, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. 4, investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat atau accuracy and classification. Next. Prosedur audit untuk pengajuan kewajaran transaksi dan saldo. Saudara investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengecekan Akta Notaris Paulus nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan Akta Notaris Beni nomor 198 tanggal 24 Agustus pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 investasi saham PT POH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Jumlahnya ada 100 juta. Tanggal 7, investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, dengan total 300 juta. Tanggal 28, uang muka pembelian gedung dengan jumlah 22.500.000. Next. Atasan pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT POH dengan modal dasar 2.000 lembar sebesar 1 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Pemegang saham PT Untung dengan jumlah saham 200 lembar, kepemilikan 20% dengan jumlah modal 200 juta. Ada PT Bahagia 200, jumlah saham 200 lembar, kepemilikan 20%, jumlah modal 200 juta. PT Sugus, jumlah saham 300 lembar, kepemilikan 30%, dengan jumlah modal 300 juta. PT Cinta, jumlah saham 300 lembar, kepemilikannya 300 juta. Jadi totalnya jumlah sahamnya ada 1.000 lembar, kepemilikannya 100% dengan jumlah modal 1 miliar. Next. Berdasarkan laporan keuangan PT POH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu PT POH 200 juta dengan dividen 20 juta, PT Piglet dengan laba 100 juta dan dividen 16 juta. Penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Tugas Anda, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang
dalam pemeriksaan pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan periksaan modul ini. Kedua, prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi dengan indeks H. Yang kedua, lakukan informasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang dengan indeks H. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham ASECOS. Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat HFI. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum dengan indeks H. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perubahan asosiasi dan anak perusahaan dengan indeks P. Next. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut dengan indeks P. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan dan telah diaudit oleh akuntansi lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan indeks H. Yang ke-10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati dengan indeks P. Let's schedule. Keterangan investasi dari PT PO per kliennya itu 100 juta, pernya itu kosong, per auditnya itu 100 juta. Investasi di PT Piglet per kliennya itu 300 juta, pernya yang debit 30 juta dan kreditnya 4.800.000, per auditnya 325 juta 200.000 rupiah. Pembayaran di muka per klien 22 juta 500, di kreditnya itu 22 juta 500, per auditnya kosong. Total dari per kliennya itu 422 juta 500.000 rupiah. Total dari pernya itu 30 juta dan kreditnya itu 38 juta 500, per auditnya itu totalnya jadi 425 juta 200.000 rupiah. Dan ini surat konfirmasi PT PO. Kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju PT PO. Seperti ini surat konfirmasi dari PT PO. Dan dari surat konfirmasi PT Piglet, seperti ini contohnya, dia sudah melakukan konfirmasi untuk investasi dan mendapatkan jawaban tidak setuju dari PT Piglet.
catatan pemeriksaan. Yang pertama, pada tanggal 5 bulan 6 2018, perusahaan investasi saham pada PT POH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal sejuta per lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Sugus memiliki persentase persen atau cost method. 7 bulan 8 2018, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT Piglet sebesar 30% atau equity method. Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan PT POH dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya sehingga perlu dibaut koreksi sebagai berikut. Yang pertama ada piutang lain-lain sebesar 6.800.000. Kedua ada pendapatan lain-lain 2 juta, lalu 800. Koreksi untuk mencatat dividen ini penjelasan jumlah investasi dan pendapatan lain-lain menjadi 4.800.000. Ada ditemukan. Yang kedua ada investasi sebesar 30 juta di debit, pendapatan lain-lain 30 juta di kredit. Koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat. Penjelasan jumlah investasi dan pendapatan yang lain menjadi 30 juta, ada ditemukan ketiga. Lanjut. Yang ketiga, perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi. Jurnalnya beban produksi tak langsung asuransi sebesar 17.550.000, beban asuransi 1.750.000, lalu di kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Koreksi untuk mencatat pembelian asuransi untuk tahun 2002. Keempat, kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapat jawaban setuju dari PT POH serta tidak. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK PT Sugus diperiksa oleh Dimjati, indeksnya H, schedule beban dibayar muka tanggal 20 Januari 2019, tanggal next. Temuan satu, Temuan 1, uang muka pembayaran gedung bukanlah investasi, namun PT Sugus mencatat 22.500.000. Ini termasuk dalam saldo akun investasi. Maka kasus ini. Temuan 2, PT Sugus belum menjurnal apapun terkait POH, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Temuan 3, PT Sugus belum menjurnal apapun terkait pembagian laba dan dividen PT Piglet, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Temuan 4, terdapat perbedaan saldo investasi dari PT Piglet yang diketahui melalui surat konfirmasi investasi atau buku 2, maka diperlukan penjelasan atas kasus itu. Temuan 1, perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi aset lain-lain 22.500.000 pada investasi 22.500.000. Jurnal
klasifikasi untuk mencatat uang muka pembelian gedung untuk disklasifikasi ke akun aset lain-lain dan mengurangi nilai dari saldo akun investasi. Temuan 2, PT POH mempunyai modal saham sebesar 2.000 lembar saham per 1 juta sama dengan 2 miliar. PT Sugus mempunyai 100 lembar saham PT POH sebesar 1 juta sama dengan 100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sugus mempunyai kepemilikan 5% atas PT POH atau dicatat menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya. PT POH mengumumkan dividen per 30 Desember 2018 sebesar 20 juta. PT Sugus hanya mencatat dividen saja. Jurnal piutang dividen 1 juta pada pendapatan dividen 1 juta. Itu caranya 20 juta dikali 5% sama dengan 1 juta. Temuan 3, PT Piklet mempunyai modal saham sebesar 1.000 lembar saham per 1 juta sama dengan 1 miliar. PT Sugus mempunyai 300 lembar saham 1 juta dengan kepemilikan 30%, dicatat menggunakan metode ekuitas. PT Piklet mengumumkan laba per 31 Desember sebesar 100 juta dan dividen 16 juta. PT Sugus mencatat laba dan dividen. Jurnal untuk mengakui dividen, piutang dividen 4.800.000 pada investasi PT Piklet 4.800.000. Caranya 16 juta dikali 30% sama dengan 4.800.000. Jurnal untuk mengakui laba investasi PT Piklet pada 30 juta, ada laba perusahaan anak 30 juta. Caranya 100 juta dikali 30% sama dengan 30 juta. Temuan 4, setelah dilakukan perhitungan kembali dan dibuat jurnal penyesuaian, maka dapat diketahui mengapa terdapat selisih saldo investasi yang dicatat oleh PT Piklet dan PT Sugus, di mana PT Sugus mencatat sebesar 300 juta dan PT Piklet mencatat sebesar 325.200.000 rupiah. Selisih ini terjadi karena belum tercatatnya laba dan dividen dari PT Piklet. Nilai rinciannya telah tercantum di Let's Schedule. Next. More information. PT Sugus baru membeli saham PT Piklet pada tanggal 7 Agustus 2018 yang PT Sugus seharusnya hanya mencatat laba kepemilikan selama 5 bulan saja. 500 pada sesi ada akun debit dan untuk akun kreditnya laba perusahaan anak sebesar 12.500.000. Cara perhitungannya 100 juta dikali 30% dikali 5 bulan per 1 tahun sama dengan 12.500.000. Namun apabila dilakukan pengakuan seperti ini, maka selisih saldo investasi antara PT Sugus dan PT Piklet tidak dapat terselesaikan rinciannya. Jumlah modal PT Sugus sebesar 300 juta dikurang sebesar 4.800.000 dari jurnal dividen ditambah sebesar 12.500.000 dari jurnal laba. Perhitungannya 300 juta dikurang 4.800.000 ditambah 12.500.000 sama dengan 307 juta. Namun, pada konfirmasi investasi PT Piklet menjawab bahwa saldo investasi PT Sugus sebesar 325.200.000 rupiah. Next. Berikut adalah isian lengkap kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan periksaan modul ini. Next.
ini adalah contoh kertas kerja neraca sesuai tugas yang dianjurkan pada modul 6 ini kertas kerja. di halaman 153 Jadi ada di buku 1. ada kertas kerja neraca. Kertas Ini adalah kerja contohnya laba rugi, yang dimana terus aset yang terdapat pada buku yang 1, dimana aset keterangan dari buku 2 keterangannya untuk itu akun adalah akun ada yang aset lancar, terikat kas dalam atau prinsip secara kas, modul piutang ini. usaha, piutang lain-lain, dan Kertas kerja neraca persediaan beban dibayar di muka dan ini perlengkapan ada total A2 aset titik lancar dan 1 investasi, dan A2 aset tetap dan harga Terus perolehan, kertas kerja laba, dan akumulasi laba rugi penyusutan ada dan nilai buku, dan A3.1 setelahnya adalah dan total aset. A3.2. Jadi Dan ini untuk kertas kerja kliennya yang itu kalian- masih PT Sugus, dan untuk schedule-nya masih kalian tetap periksa kertas kerja masing-masing neraca dengan nama kalian dan sendiri. dibuat oleh Lita, dan selanjutnya adalah ada kertas kerja laba rugi A31 dan A3.2. Ini juga termasuk dalam tugas di 153 buku 1. Dan selanjutnya lagi ini adalah contoh kertas kerja laba rugi yang akan nanti teman-teman isi. Dan ini keterangan di sini ada isian yang nantinya juga teman-teman akan isi, yang isinya adalah saldo awal tahun, laba bersih tahun berjalan, dan saldo akhir tahunan, yang dimana mempunyai bukti nilai per auditnya masing-masing dan bukti per kliennya masing-masing. Dan kliennya untuk PT Sugus masih, dan diperiksa oleh kelompok 5, dan indeksnya A3.2. Ini masih termasuk dalam kertas kerja laba rugi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili nama kelompok. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.